Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di kesempatan sore kita hari ini kita dapat mengadakan Zoom dengan tema tips menulis buku anak bersama Kak Lia Herliana. Ya, sebelum itu semoga yang sudah bergabung di sini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Julia Dewi. Dalam 1 jam ke depan, saya akan memandu acara Zoom kita hari ini, dan saya sebagai moderator. Saya ucapkan selamat bergabung kepada peserta Zoom kita hari ini. Ya, saya ingatkan kembali untuk tolong mute selama acara kita, pemateri kita hari ini. Di-mute dulu, nanti ada sesi tanya-jawab. Jadi persiapkan pertanyaan terbaik kalian dan bisa langsung saja kalian tulis di kolom komentar. Dan insya Allah nanti bisa dijawab oleh Kak Lia langsung. Sebelum menunggu peserta yang lain bergabung, saya ingin tahu nih, yang sudah bergabung asal daerahnya dari mana aja. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Coba saya pengen tahu nih dari mana aja. Di kolom chat. Oh, ada Kak Nia Marlina dari Sumedang. Sumedang lumayan dekat, kalau dari Cirebon. Waalaikumsalam, Kak Ulfatun. Oh, ada yang dari Padang juga nih, keren banget. Jauh. Hai Kak Nafa dan Zahra Pekanbaru katanya. Ada juga dari Garut, Jawa Barat. Halo Kak Rai Purnama. Yogyakarta juga ada nih. Oh, ternyata ada yang rindu sama suara saya saat jadi adik-adik. Halo Kak Ulfatun. Oh, ada juga nih dari Tulung Agung. Kelas 4. Wah. Oke. Diingatkan sekali lagi ya, yang mau nanya bisa siapin pertanyaannya dari sekarang atau nanti selama materi berjalan, kalian bisa siapin pertanyaan dan langsung aja kalian tulis di kolom chat. Biar nanti pertanyaannya kami bacakan. Baik, kita mulai saja Zoom kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah seorang ibu rumah tangga, berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah. Beliau lulusan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro, Semarang, dan beliau juga seorang penulis buku anak, mentor menulis, dan penulis buku non-fiksi. Oke, kita undang saja pemateri kita hari ini, Kak Lia Herliana. Silakan, Kak. Ya, halo, assalamualaikum semua. Selamat sore. Suara saya terdengar jelas ya? Halo, Kak. Suaranya imut-imut sekali yang tadi. Senang sekali sore hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Kita santai aja tentang menulis cerita anak. Pesertanya nih Kak Ratna kebanyakan anak-anak ya yang peserta event menulis cergam itu ya? Cergam, iya. Ya. Dengan didampingi ayah bundanya mungkin ya. Selamat sore ayah bunda semua yang mendampingi anandanya. Senang sekali melihat
kecil-kecil sudah giat di literasi dan juga mendapatkan dukungan dari oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja sharing pada Mohon maaf, Kak. Ini sinyalnya kayak terputus-putus. Kak Lia, masih bisa? Dengeran nggak? Oh, oke. Kak Ratnanya sudah balik lagi. Sinyal ya Kak ya, keputus ya? Jelas, Kak. Iya, maaf Oh ya. jelas. Oke, kita mulai ya. Nggak apa-apa. Oke, saya ulang share screen-nya ya. Oh sebentar, ternyata. Sebentar ya. Ini ada sedikit trouble tadi, saya mulai share screen lagi. Nah, sudah muncul ya di layar ya? Ya, sudah, Kak. Sudah, oh iya emang suaranya Kak Ratna yang putus-putus ya. Oke, kita mulai teman-teman, adik-adik sekalian. Nah, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Ratna juga, saya Lia Herliana, penulis buku anak. Sore hari ini kita akan bercerita tentang sharing-sharing tentang menulis cerita anak. Nah, tips menulis cerita anak. Sebelum kita mulai ke tips dan materi inti, mungkin kita sedikit mengulang dari materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber minggu kemarin, yaitu Kak Dian Onassis, tentang apa sih cerita anak itu. Nah, cerita anak itu adalah cerita yang ditulis, dibuat untuk dibaca oleh anak-anak. Jadi sifatnya untuk hiburan, juga bisa untuk pengetahuan. Kemudian siapa yang menulis buku cerita anak itu? Umumnya cerita anak itu ditulis oleh orang dewasa, tapi nggak menutup kemungkinan juga, apalagi sekarang banyak anak-anak yang mulai menulis cerita anak. Nah, next ya. Nah sekarang karena pada sore hari ini pesertanya kebanyakan adalah adik-adik yang akan mengikuti event menulis cerita bergambar dari Lovin. Sekarang kita pahami dulu tentang cerita bergambar. Apa sih cerita bergambar itu? Nah, mudahnya, intinya cerita bergambar adalah cerita yang dipadukan dengan gambar atau ilustrasi. Nah, tapi sebetulnya kalau mau lebih khusus lagi, cerita bergambar itu lebih mengacu kepada cerita tuh ada teksnya, ada ilustrasi yang saling melengkapi. Cuma sayangnya di Indonesia itu seringkali istilah cergam ini tumpang tindih. Jadi semua buku, semua cerita yang ada gambarnya itu disebut cergam semua. Padahal kan nggak begitu. Ada banyak macamnya, ada komik, ada cerita bergambar yang illustrated book, ada picture book, dan sebagainya. Nah, sekarang kita kupas sedikit satu persatu ya adik-adik. Nah, kalau yang ini pasti udah pernah baca semua ya. Ini adalah komik. Nah, komik itu ya memang dia cerita bergambar juga, tapi ada ciri khasnya. Bisa kita lihat di sini, komik itu terdiri dari panel-panel, kotak-kotak ini disebut panel gitu. Jadi dalam setiap halamannya ada panel-panel seperti ini. Kemudian ceritanya ditulis di dalam balon-balon dialog seperti ini nih. Nah,
Membacanya juga ada cara khususnya, dari atas kiri, terus ke kanan, kemudian ke kiri bawah, dan ke kanan bawah, dan seterusnya. Kalau komik pasti adik-adik sudah hatam ya, sudah sering baca. Nah, jenis cerita yang ada gambarnya yang kedua adalah ini, namanya illustrated book atau buku berilustrasi. Contohnya seperti ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi di illustrated book itu bisa adik-adik dapatkan pada buku-buku kumpulan cerita biasanya. Jadi teksnya banyak seperti ini, tulisannya banyak, ceritanya panjang, sedangkan gambarnya cuma sedikit gini, cuma sebagai ilustrasi aja. Seandainya nggak dikasih gambar pun nggak apa-apa. Jadi gambarnya hanya hiasan. Misalnya seperti ini juga tuh. Ada teksnya nggak panjang, kemudian gambarnya ini sebagai penghias. Gambarnya nggak bercerita, gambarnya cuma sebagai pelengkap dan pemanis saja. Namanya illustrated book. Nah, kemudian jenis yang berikutnya cerita bergambar adalah picture book. Mungkin adik-adik pernah dibacakan picture book oleh ayah bunda di rumah ya. Beda nggak kira-kira sama yang tadi? Ini ya, sama-sama bergambar. Tapi kalau yang tadi teksnya banyak, illustrated book itu, kalau picture book itu teksnya cuma sedikit. Nih, lihat satu halaman ini cuma ada beberapa kalimat. Tuh. Di sini juga cuma ada satu kalimat. Nah, gambarnya bercerita. Di sini ada orang-orangan sawah. Kemudian ada apa namanya? Situasi ini anak sedang berlarian di pematang sawah, pakai baju seragam SD-an kayaknya. Nah, tidak perlu dituliskan di dalam teks, tapi cukup digambarkan seperti ini saja, kita semua bisa membaca cerita ini. Oh, ini terjadi di sawah. Oh, ada anak-anak. Kita bisa membaca ceritanya dari ilustrasinya. Tidak perlu teks yang panjang. Itu namanya picture book. Nah, mudah-mudahan sampai di sini adik-adik dan juga teman-teman sekalian sudah mulai bisa membedakan ya jenis-jenis cerita bergambar. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti, coba siapa yang pernah merasa kayak gini nih? Nulis cerita, kok ceritanya kayaknya datar banget, nggak seru, nggak asik diikuti, gitu. Terus, apa namanya, atau bahkan mungkin baru mulai mau menulis cerita, kok, apa namanya, gimana ya mulainya ya? Intinya apa ya? Kok aku nggak bisa mikirin mau nulis cerita apa ya? Nah, jangan khawatir, karena adik-adik nggak sendirian, bahkan Bunda sendiri juga masih sering loh merasakan yang kayak gini ini. Nggak usah khawatir, nggak usah baper, apalagi ngambek, nggak mau nulis lagi, jangan. Karena sebetulnya kalau kebingungan seperti ini tuh bisa diatasi lewat 3 langkah yang sederhana. Nah, apa langkah-langkah itu? Nah, kita bisa menulis dengan cara langkah pertama adalah banyak-banyak membaca buku yang sejenis. Kenapa? Karena seorang penulis itu atau calon penulis itu amunisinya adalah buku, membaca. Jadi nggak bisa kalau adik-adik pengen menulis tapi nggak suka baca buku, nggak suka baca cerita, nggak bisa. Kenapa? Karena buku bacaan yang kita baca itu taknya diisi oleh asupan buku-buku yang bergizi, buku-buku yang bagus, insya Allah nanti akan lahir tulisan-tulisan yang bagus juga dari adik-adik. Nah, di sini adik-adik ingin menulis cerita bergambar, maka adik-adik sebelum mulai menulis harus membaca banyak buku-buku cerita bergambar juga. Misalnya kumpulan cerita sesuai dengan yang ingin. Misalnya ingin menulis cerita misteri, maka bacalah buku-buku cerita petualangan, cerita detektif, cerita misteri yang untuk anak-anak itu. Jadi otak kita itu sudah kayak di-set gitu loh, di-set untuk menulis hal yang sama juga. Nah, dengan membaca buku yang bagus, nanti insya Allah lahir tulisan yang bagus juga. Kalau untuk cerita bergambar, kalian bisa merekomendasikan untuk membuka website atau situs yang namanya literasi.literacloud.com atau bisa juga mengunduh aplikasi yang namanya Let's It Indonesia. Picture book, buku bergambar itu banyak banget bagus
Sebentar sebelum Oke. Nah, setelah melihat 3 tahap ini, sekarang kita kupas satu-satu ya. Gimana sih cara meramu resep menulis cerita ini? Kalian tulis di sini resep menulis cerita anak. Bahannya apa aja? Ada 4 bahan, yaitu ide yang unik dan menarik, kemudian penokohan yang kuat, setelah itu setting cerita, dan plot atau jalan cerita. Nah, kita kupas satu-satu ya. Agak cepat aja, takut keburu waktunya habis. Nah, cara membuat masakan atau apa tadi tulisan yang bagus adalah ini. Yang pertama, ide dan yang unik dan menarik. Apa sih ide yang unik dan menarik itu? Apakah artinya ide yang aneh, ide yang ajaib, atau yang fantastis begitu? Enggak juga adik-adik, karena ide yang unik dan menarik itu ide yang apa ya? Ide yang spesifik, ide yang khusus, dan ditulis dengan cara yang menarik juga. Jadi jangan khawatir kalau misalnya adik-adik merasa kok ide ceritaku biasa ya, gitu-gitu aja ya, nggak apa-apa. Kalau ditulis dengan cara yang asyik, akan menghasilkan cerita yang menarik juga. Nah, next. Kenapa kok ide yang biasa itu bisa menghasilkan cerita yang luar biasa? Karena setiap orang, termasuk adik-adik dan Kak Lia sendiri itu, mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda kan. Jadi pengalaman kita itu unik. Nggak mungkin sama pengalaman kalian dibandingkan pengalaman adik atau teman atau tetangga, pasti berbeda. Nah, jadi dari setiap pengalaman pribadi orang itu bisa menjadi cerita yang unik. Nah, ide dari pengalaman yang sama jika diceritakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan cerita yang berbeda juga. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, misalnya gini, kita semua, hampir semua dari kita pernah ke pasar ya. Misalnya di sini si A, dia ke pasar itu subuh-subuh sayuran bersama ibu. Terus ketemu anak-anak yang berprofesi jadi kuli angkut. Ini bisa menjadi cerita. Kemudian si B juga pernah ke pasar, tapi ternyata pengalamannya nggak asik karena pasarnya becek dan bau. Dia bisa menulis cerita yang lucu misalnya dari pengalamannya itu. Kemudian anak yang lain, dia pernah ke pasar misalnya untuk memberi tugas bahan sekolah, kemudian dia ketemu toko yang tua, terus aromanya aneh, terus barang-barang yang dijual juga kayak barang-barang kuno gitu. Nah, itu juga akan menjadi cerita yang berbeda kan, padahal pengalamannya sama, yaitu pasar. Begitu juga misalnya ke pasar bunga. Di sini ada ke pasar bunga. Di situ kan di pasar bunga nggak cuma jualan bunga, tapi juga ada orang jualan nisan untuk makam. Terus misalnya di situ tahu-tahu kita bertemu kucing hitam. Ini bisa jadi ide untuk cerita misteri kan. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik gali pengalaman sehari-hari, gali pengalaman adik, tetangga, kakak, ibu, bapak, coba dicari, kemudian dituliskan untuk menjadi cerita yang unik. Nah, ide sudah, sekarang ide yang sama juga kalau ditulis dari point of view atau sudut pandang yang berbeda atau tokoh yang berbeda, ceritanya juga nanti beda-beda lagi. Misalnya ini contohnya cerita boneka panda yang hilang, idenya satu, tapi bisa jadi cerita yang berbeda-beda. Dari sudut pandang pemilik boneka, adik-adik bisa baca di sini nih, misalnya kalau bonekanya hilang sedih, dia nggak bisa tidur. Terus kalau misalnya yang jadi penceritanya atau jadi tokohnya tuh si kakak, misalnya kakaknya ternyata terus bertualang naik gunung turun gunung keluar masuk hutan untuk mencari boneka yang mirip punya adiknya, atau kakak bekerja keras untuk membelikan boneka yang sama, jadi cerita yang berbeda. Nah, kemudian bahkan bisa ditulis juga dari sudut pandang boneka yang hilang itu. Ternyata boneka pandanya itu bukan hilang, tapi dia kabur karena dia bosan di kamar aja pengen jalan-jalan. Nah, itu jadi cerita yang beda juga. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa menemukan ide-ide yang lebih unik dan menarik ya. Pasti bisa, insya Allah. Nah, kemudian tadi bahan yang pertama ide, sekarang bahan yang kedua adalah penokohan yang kuat. Penokohan itu adalah karakterisasi. Jadi gimana sih tokoh cerita yang kuat itu? Tokoh cerita yang kuat itu memorable, artinya tuh nggak gampang dilupakan. Setelah kita selesai baca ceritanya tuh nempel terus si tokoh itu.
Terus juga kita ikutan emosi kita tergugah sama si tokoh itu, misalnya ikut gemas, kita juga jadi baper sama si tokoh itu, kita jadi sayang sama dia, atau kalau misalnya nasibnya kasihan, kita ikut kasihan, ikut nangis, ikut hatinya sedih, seperti itu. Atau bahkan misalnya tokohnya tuh anak yang nakal atau penjahat, kita jadi ikut gemas, ikut jengkel, ikut pengen ngerwek-ngerwek gitu. Nah, itu artinya kalau sampai kita membaca cerita yang sampai bikin kita kayak gitu tuh, ikut emosi, itu namanya penokohan di cerita itu udah oke, udah kuat. Nah, adik-adik juga harus belajar membuat penokohan yang seperti itu kuat. Gimana caranya membuat cerita yang tokohnya kuat seperti itu? Caranya adalah membuat tokoh yang 3 dimensi. Jadi sebelum mulai membuat cerita, adik-adik coba rancang dulu cerita tokoh ceritanya. Misalnya anak laki-laki yang kayak gimana sih dia? Oh, rambutnya keriting. Oh, ada lesung pipinya. Atau mungkin giginya gingsul sebelah. Terus gimana gesturnya? Gestur itu bahasa tubuhnya. Gimana kalau dia bicara, mungkin bicaranya sampai mencerat-mencerat ludahnya. Terus apa namanya, bicaranya nyerocos, suka pembicaraan orang, misalnya, atau senyum-senyum. Kemudian cara berpakaiannya gimana? Sembarangan. Apa sukanya pakai baju yang dari atas kepala sampai bawah itu sama senada, mismatching gitu. Itu juga harus dituliskan, dirancang. Hobinya apa? Hobinya makan, hobinya baca buku, hobinya ngupil misalnya. Itu juga apa namanya akan mempengaruhi cerita nanti. Terus cara berpikirnya gimana si tokoh itu? Oh, anak laki-laki itu sukanya kalau mikir tuh ngegampangin aja misalnya. Atau sukanya dia berprasangka buruk sama orang, gampang-gampang curiga gitu. Nah, itu juga harus kita rancang. Karena semua itu akan membuat tokoh adik-adik nanti kayak tadi itu tokoh yang kuat. Nah, misalnya gimana penerapannya? Kalau di cerita kita bikin kayak gini nih contohnya. Adik-adik bisa lihat di bawah ada 2 kalimat. Misalnya gini, Iko kesal karena ibu memasak tumis kangkung. Ia ingin ayam goreng. Nah, kalimat ini kan kayaknya kesannya datar banget ya. Cuman begitu aja. Tapi coba kita masukkan ciri-ciri tokoh-tokoh ini ke dalam kalimat. Misalnya gini nih, mulut Iko mengerucut. Tuh, artinya dia ngambek kan, kayak cemberut gitu. Terus rambut keritingnya bergerak-gerak saat ia menggeleng. Oh, berarti Iko rambutnya keriting. Terus Iko menggeser piring berisi nasi dan tumis kangkung. Oh, berarti makannya cuma nasi sama tumis kangkung. Kira-kira keluarganya keluarga yang sederhana banget nih. Kemudian Iko bilang gini, dari kemarin makan tumis kangkung, Iko mau ayam goreng, rengeknya. Tuh, Iko anak laki-laki tapi merengek, berarti cara bicaranya merengek-rengek gitu. Terus dari kemarin dia makannya tumis kangkung, berarti mungkin adik-adik bisa mengambil kesimpulan nih, oh Iko ini datang dari keluarga yang sederhana. Nah, kira-kira bisa dibedakan ya, tokoh yang kuat sama tokoh yang datar-datar aja. Jadi ingat, tokoh yang kuat akan membuat cerita adik-adik menjadi lebih seru. Dan sekarang kita beranjak ke bahan cerita yang ketiga. Oh, ini ada contoh lagi. Di sini di buku ini buku yang Kak Lia tulis, ini ada tokoh-tokoh yang unik. Misalnya di buku 30 cerita tata krama, ada ibu-ibu yang hobinya tuh ngerusuh di rumah tetangganya. Dia ngejemur keset, ngejemuran lap-lap gitu di pagar tetangganya misalnya. Terus juga ada gadis yang suka kebersihan, suka kerapian, terus dia tuh bisa pingsan kalau ngelihat orang tuh yang penampilannya memuakkan. Nah, itu kan unik juga. Nah, kemudian kita beranjak ke tadi bahan yang ketiga, yaitu plot atau jalan cerita. Nah, plot jalan cerita ini adalah salah satu bagian yang penting banget di dalam cerita. Di dalam plot itu ada yang namanya konflik. Cerita itu harus ada konfliknya. Nah, konflik itu apa sih? Apakah berantem-berantem gitu, jotos-jotosan gitu? Bukan. Itu adalah apa yang diinginkan tokoh. Jadi di dalam cerita tadi ada tokoh lah. Tokoh itu ingin apa sih? Dia punya tujuan apa? Dia punya masalah apa yang dihadapinya? Kemudian gimana dia mewujudkan keinginannya itu? Oh, ini ada tadi. Nah, jadi
si tokoh memiliki masalah, kemudian dia ingin menyelesaikan masalahnya itu atau ingin mewujudkan keinginan dan tujuannya itu yang namanya konflik. Jadi di dalam cerita itu harus ada konfliknya. Kalau nggak ada konfliknya, ceritanya cuma kayak diary atau kayak laporan tugas sekolah gitu, datar aja ceritanya, nggak ada apa sih yang diceritain sebetulnya. Gitu. Nah, untuk lebih memahami, kita ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada gambar nih. Jadi agar plot cerita menarik itu gimana? Nah, selain ada konfliknya, jalan ceritanya tuh dibuat meningkat-meningkat. Jadi kita lihat di gambar ini begini. Tuh, awalnya cerita adalah di sini. Tokohnya ini pengen apa? Cerita dikenalkan di sini nih. Di warna hijau ini di awal. Oh, tokoh itu misalnya pengen ayam goreng. Kemudian meningkat di sini nih, ada konfliknya. Tapi ibu nggak punya uang untuk beli ayam misalnya. Terus meningkat lagi di sini, tapi aku pengen banget ayam goreng, misalnya kata si anak itu. Di sini dia rasa keinginannya tuh udah meluap-luap banget. Terus gimana caranya dia bisa mendapatkan ayam goreng? Misalnya mungkin dia bekerja, mungkin dia ngelamar itu membantu di restoran ayam goreng misalnya, atau membantu apa kayak gitu. Pokoknya di sini mulai ada mulai ada halangan dan pergerakan si tokoh itu, perjuangan si tokoh itu untuk mewujudkan keinginannya. Nah, sampai di puncak sini dia juga keinginannya mulai kelihatan nih, oh sebentar lagi dia bakal dapat ayam goreng, misalnya dapat upah untuk beli ayam goreng. Kemudian ceritanya menurun terus sampai ke sini, sampai akhirnya yes, dia dapat ayam goreng akhirnya di sini, bahkan bisa bawa pulang untuk sekeluarganya. Nah, gitu. Jadi kan menarik tuh ceritanya, nggak cuma datar aja tuh. Kenapa bisa begitu? Karena ada konfliknya, dan konflik itu dibuat bertingkat-tingkat, dibuat menanjak. Dan yang harus diingat oleh adik-adik dan teman-teman adalah enggak boleh menyelesaikan konflik itu dengan solusi yang tiba-tiba atau kebetulan. Misalnya tadi dia pengen ayam goreng nih, tapi terus dia jalan gitu sambil bengong, terus tiba-tiba di bawah nemu uang, bisa buat beli ayam goreng nih. Enggak boleh begitu. Dari mana uangnya kok tiba-tiba ada di situ? Gitu. Kecuali kalau misalnya dibuat ada petunjuk di awal-awalnya, harus ada petunjuk, nggak boleh tiba-tiba gitu. Atau misalnya tiba-tiba dapat tongkat sihir. Nah, itu kan aneh banget tuh, nggak bisa begitu. Jadi konflik itu harus diselesaikan satu persatu. Terus di awal itu ada petunjuknya bahwa nanti akan ceritanya bergerak ke sini, dan ke sini. Nggak boleh tiba-tiba. Nah, kemudian bahan yang berikutnya adalah setting. Setting itu adalah ada macam-macam nih, ada setting tempat atau lokasi dan setting waktu. Setting tempat itu lokasi terjadinya cerita, termasuk di dalamnya itu gimana sih budaya di tempat terjadinya cerita itu, gimana kehidupan masyarakatnya, gimana kebiasaannya. Jadi bukan sekedar cerita, oh ceritanya di Jakarta, oh ceritanya di New York, misalnya. Tapi cuma gitu doang, cuma menyebut namanya aja, nggak bisa begitu. Itu namanya settingnya tempelan. Nah, biar settingnya nggak tempelan, biar bikin cerita menarik, gimana? Ya itu adik-adik harus mengangkat ininya, budayanya di situ. Misalnya kalau di Jakarta itu suasananya selalu ramai, misalnya jalannya macet, terus orang-orang tuh selalu bergegas, ke perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu lama karena jalannya macet. Terus misalnya orang-orangnya kalau di kota itu tidak saling mengenal, misalnya seperti itu. Itu diangkat di dalam cerita juga sedikit-sedikit. Nah, kemudian buatlah pembaca merasa sedang ikut ada di lokasi cerita itu. Misalnya bisa diceritakan sedikit, lagi di kamar nih, kamarnya kayak apa ya? Oh, kamarnya dindingnya putih, terus sudah sedikit boncel-boncel tuh catnya misalnya. Atau di sebelah sana ada lemari, di sebelah sananya lagi ada meja, terus ada gambar BTS, misalnya ada poster BTS tuh di temboknya, kayak gitu. Nah, dari situ pembaca bisa ikut merasakan kan, kayaknya ada di situ juga. Nah, itu setting tempat tadi. Kemudian setting waktu, waktunya bisa di masa kini, di masa depan, di masa lalu, siang, malam, dan sebagainya. Disesuaikan dengan cerita adik-adik. Ya. Dan setting itu harus logis dan tepat. Jadi enggak bisa settingnya, misalnya settingnya adalah di masa lalu,
tapi tiba-tiba ada komputer atau laptop yang super canggih atau tokohnya pakai smartphone. Nah, nggak bisa begitu. Jadi kalau settingnya masa lalu ya berarti adik-adik harus bikin setting ceritanya, lokasinya, kebudayaannya, dan suasananya juga seperti di masa lalu. Gitu kira-kira adik-adik. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah gaya bahasa di dalam cerita anak. Kalau cerita tuh mana sih gaya bahasanya? Yang pasti kalimatnya harus efektif. Kalimat efektif tuh gimana? Yang enggak ngebingungin, yang enggak panjang banget kayak kereta api gitu, enggak bertele-tele. Nah, terus juga jelas yang ngomong siapa, terus dia ngomong apa. Ya, adik-adik harus belajar memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaan harus benar, tapi bukan artinya kaku. Jadi bisa aja pakai misalnya hey atau ayo dong deh gitu boleh sih. Tapi apa namanya harus tepat penggunaannya. Nah, kemudian ini tadi kalimatnya jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan capek bacanya. Terus boleh banget menyelipkan humor, apalagi kalau apa namanya ceritanya cerita yang lucu. Nah, pasti lebih asik dibaca. Terus kalau cerita misteri boleh nggak dikasih humor? Boleh banget, asal pas menempatkannya. Kemudian adik-adik juga bisa menggunakan onomatop. Onomatop itu apa, Kak? Onomatop itu tiruan bunyi. Misalnya bunyi pintu ditutup, daripada adik-adik tulis, oh pintu ditutup. Tulis aja, gedubrak misalnya. Atau gimana jatuh, gedebuk. Kayak gitu. Ada suara tembakan terdengar. Nah, daripada adik-adik bilang gitu, tulis aja, dor, dor, dor. Tokohnya kepeleset, shoot, gedubrak. Nah, gitu boleh. Ceritanya jadi seru. Tapi ingat juga jangan semua ditulis dikasih onomatop gitu. Jadinya berisik ceritanya. Nah, itu tadi bahan-bahan untuk menulis cerita anak. Bahan utamanya. Nah, sekarang namanya kalau masak itu ada bumbunya. Begitu juga dalam cerita kita punya bumbu tambahan nih. Kalau bundanya masak, kadang-kadang suka dikasih micin nggak, Bunda? Kalau di cerita ini micinnya adalah ini, micin tapi penting, yaitu judul yang menarik. Judul itu adalah etalase cerita. Kalau kita ke toko, pasti yang dilihat etalasenya dulu. Menarik nggak nih? Gitu. Kalau judulnya kayaknya datar-datar aja, kayaknya nggak bakal dibaca. Misalnya kalau judul anak yang baik hati, gitu. Kira-kira menarik nggak ya? Apa sih ceritanya? Gitu kayaknya kurang asik dibaca. Gitu. Tapi kalau misalnya judulnya apa copet kepeleset. Oh, kayaknya menarik loh. Kenapa kepeleset copetnya? Kira-kira kita bakal bakal baca cerita itu kan. Nah, kemudian pembukaan cerita yang tidak bertele-tele. Kan adik-adik mungkin juga ayah bunda sering baca tuh di buku cerita. Pada suatu hari di pagi yang cerah burung berkicau, bla 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 gitu. Nah, kalau di cerita anak, apalagi cerita bergambar, sebaiknya nggak usah terlalu banyak seperti itu. Kita langsung aja ke ceritanya. Misalnya kayak tadi, oh hari ini tumis kangkung lagi, Iko bosan, misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah siang ini Iko lapar sekali, dia membuka tudung saji. Ternyata tumis kangkung lagi. Oh, aku bosan. Nah, itu kan terlalu bertele-tele. Gimana kalau kita langsung gitu aja kayak tadi, Iko bosan, lagi-lagi tumis kangkung. Misalnya kan beda ya, lebih seru. Seperti itu. Kemudian di dalam cerita itu ada dialog, ada narasi. Dialog itu seperti yang kita ngobrol nih sama teman misalnya, yang ditandai dengan tanda kutip. Terus kalau narasi itu teksnya. Terus gimana dialog dan narasi di dalam cerita anak itu? Harus seimbang, nggak boleh kebanyakan dialog, tektokan, misalnya, halo apa kabar? Hey, aku baik-baik saja. Kamu mau apa? Aku mau ini. Gitu. Kalau kayak gitu, namanya dialog yang tektokan, nanti ceritanya berhenti cuma di say hello aja, gitu, nggak maju-maju ceritanya. Nah, lebih baik dialog sama narasi itu harus diseimbangkan. Misalnya narasinya udah panjang nih, teks ceritanya udah panjang, selingi dengan dialog. Kalau dialognya kebanyakan, diselingi sama narasi. Pokoknya secukupnya aja. Nah, kemudian yang terakhir, tapi nggak kalah pentingnya adalah pesan yang ingin disampaikan. Jadi di dalam cerita itu adik-adik mau menyampaikan pesan apa sih? Misalnya tentang persahabatan, misalnya tentang cinta lingkungan. Nah, jadi di dalam
cerita itu sebaiknya ada pesannya. Jadi nanti begitu pembaca selesai membaca cerita adik-adik itu, mereka bisa dapat insight, dapat inspirasi. Oh, ternyata ceritanya tentang ini tadi. Oh, aku baru tahu tentang itu, misalnya. Seperti itu. Terus pesannya ditulis di mana? Pesannya harus disebar dalam cerita. Nggak perlu ditulis di bawah. Misalnya, pesan moral cerita ini adalah baik-baiklah sama orang tua dan rajin menabung. Misalnya nggak usah kayak gitu. Tapi selipkanlah di dalam cerita. Kalau mau nulis cerita yang tentang rajin menabung, buatlah pesan itu di dalam gimana tokoh itu menyisihkan uang, misalnya gimana dia rajin menabung. Jadi nggak perlu ditulis pesan moralnya seperti itu. Nah, kira-kira itu materi dari Kak Lia sore hari ini. Setelah itu, apa yang harus adik-adik lakukan? Tentu saja langkah yang ketiga tadi, yaitu menulis berarti putus asa, mencoba sekali gagal, coba lagi, coba lagi, gitu. Kira-kira. Nah, selamat menulis. Mudah-mudahan sharing dari Kak Lia tadi bisa dipraktikkan sedikit demi sedikit dan tetap semangat ya. Nah, demikian Kak Ratna dari Kak Lia. Waktu saya kembalikan, saya stop share ya. Adik-adik kalau mau bertanya silakan ya di kolom chat atau boleh raise hand. Ya, baik. Gimana nih adik-adik dan teman-teman lain yang sudah bergabung? Materi kita hari ini keren banget kan? Banyak ilmu baru yang kita dapat nih dari Kak Lia. Nah, ngomong-ngomong, udah pada nyiapin pertanyaan belum nih? Ya, yang udah nyiapin, ayo sekarang tulis di kolom komentar, di kolom chat maksudnya. Tuliskan pertanyaan kalian yang insya Allah akan dijawab langsung oleh Kak Lia. Wah, ada beberapa nih Ya, ada yang sudah tanya. Iya. Ada Minta yang ya Kak Ratna. Ya, saya bacakan pertanyaannya ya, Kak ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Kak Alzena. Adakah aturan untuk membuat picture book? Langsung dijawab ya Kak ya. Ya, silakan Kak. Oke, selamat sore Mbak Alzena. Tentu saja untuk picture book ada aturan-aturan yang biasa dipakai oleh para penulis buku anak. Misalnya apa namanya, picture book itu jumlah halamannya terbatas. Biasanya halamannya itu kelipatan 8. Jadi 8, 16, 32 dan seterusnya. Kemudian picture book itu tidak banyak kata-katanya. Biasanya satu halaman itu sekitar 3 atau 4 kalimat aja. Itu tergantung dengan target usia pembacanya. Jadi semakin level pembacanya rendah, misalnya PAUD, nanti akan berbeda dengan pickbook untuk anak yang lebih besar, anak SD misalnya. Seperti itu sih aturan-aturannya yang membedakan banget pickbook dengan jenis-jenis buku bergambar yang lain gitu. Jadi dari jumlah kata, jumlah kalimat, kemudian jumlah halamannya, kemudian juga bahasanya. Ya, pilihan bahasanya harus disesuaikan dengan jenjang usia target pembacanya gitu. Kira begitu. Kalau untuk dasar-dasarnya sama, menulis ceritanya sama seperti basic menulis cerita anak yang lainnya. Hanya formatnya aja yang membuat picture book itu ada aturan khususnya gitu. Kira-kira begitu Kak Alzina. Gimana Kak Alzina? Sudah jelas ya? Kalau belum jelas bisa nanti ditulis lagi pertanyaannya. Tadi sudah dijawab ya Kak Cherry. Ini ada pertanyaan dari Kak Cherry. Buku cerita anak minimal berapa halaman Kak? Buku cerita anak minimal berapa halaman? Kalau picture book seperti tadi udah saya sebutkan barusan, kalau di Indonesia itu biasanya sekitar 24 halaman yang paling tipis. Tapi rata-rata sih 36 halaman satu bukunya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga lebih tebal atau lebih tipis tergantung penerbitnya. Kalau diterbitkan di penerbit nasional ya, penerbit besar biasanya tergantung penerbitnya. Karena itu berkaitan dengan kapasitas mesin cetak. Gitu.
Ya, sudah terjawabkan. Ya, untuk yang nanya PPT, perihal PPT nanti bakal di-share ya, tenang aja, nggak pelit kok. Ada lagi, Kak? Bagaimana biar jadi bestseller? Tipsnya Ibu Lia katanya. Dari Kak Nurmalia. Oh, kalau bestseller itu wallahualam. Itu semacam bonus. Jadi kita sebagai penulis itu berusaha menulis sebaik-baiknya, disesuaikan dengan kira-kira apa sih tema yang disukai oleh pasar. Karena kalau buku anak kan biasanya yang membelikan orang tuanya nih. Jadi kita juga harus riset dulu kira-kira tema apa sih yang disukai oleh orang tua yang membelikan buku anak itu. Misalnya tema-tema evergreen kayak adab, tata krama, seperti itu tuh juga religi itu juga punya kemungkinan untuk bestseller. Tapi tentu saja ya banyak faktornya selain tema itu. Ya bisa dibilang seperti saya katakan tadi kayak rahasia aja itu sih, rahasia ilahi. Jadi kita tulis sebaik-baiknya dengan niat yang baik juga, insya Allah nanti akan menemui rezekinya menjadi. Kalau dari pengalaman saya sih itu tema-tema yang dicari orang tua yang akan menjadi bestseller. Itu Kak. Ya, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kenapa memilih menulis cerita anak? Dapat ide dari mana? Kalau awalnya saya menulis cerita anak itu karena melihat anak-anak sendiri sih. Kayaknya kalau ibu-ibu di sini juga gitu deh. Punya anak kecil terus pengen banget gitu bikinin buku cerita untuk anaknya ya. Nah, saya juga dulu gitu. Walaupun awal nulisnya tuh segala macam genre saya coba dari artikel, fiksi, inspiratif, terus apa dewasa juga saya coba. Tapi akhirnya jatuh cintanya itu ke bacaan anak karena ya satu ingin membuat cerita untuk anak sendiri, kemudian syukur-syukur kalau bisa lebih luas lagi daftarnya bisa menulis untuk anak Indonesia. Gitu. Iya. Terus ada juga Sama yang bacaan anak. iya, pertanyaan dari Kak Rizka nih. Katanya anaknya itu suka cerita, tapi paling sering fiksi banget. Misalnya T-Rex makan ikan. Kalau dijelaskan, si anaknya selalu jawab kan cuma cerita, kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak Rizka, namanya juga masih tahap berkembang kan, apalagi itu yang penting didampingi terus apa namanya saat anak membaca itu. Jadi misalnya T-Rex makan ikan, mungkin gimana maksudnya? Harusnya T-Rex nggak makan ikan gitu, atau gimana? Atau seram? Ya yang penting sih kalau menurut saya saat anak membaca cerita, apalagi kalau usianya masih usia di bawah ya, itu harus didampingi. Jadi misalnya ada sesuatu yang perlu dijelaskan, kita bisa menjelaskan sedikit demi sedikit. Kalau anak bilang itu kan cuma cerita, ya memang cerita gitu, makanya bla 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 seperti itu. Memang harus didampingi dan jangan bosan apa ya istilahnya jangan bosan mendampingi anak membaca. Bahkan ada teman saya sampai anaknya SMP pun masih dibacakan cerita seperti itu. Nah, jadi jangan bosan ya Kariska. Iya, yang penting Sabar-sabar aja. Oh, ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Alzena yang tadi ya. Ya. Satu halaman full satu gambar atau seperti tadi satu halaman dibagi kolom? Untuk Kalau picture book itu, oh ya picture book ya, macam-macam Kak. Kalau picture book itu umumnya memang satu halaman satu ilustrasi ya, tapi tergantung kebutuhan cerita juga. Ada kadang-kadang kita buat spot-spot aja, spot gambar, jadi nggak full, hanya di sini seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan cerita juga. Kadang-kadang nggak ada gambarnya, cuma teks aja gitu. Itu nanti bisa didiskusikan dengan ilustrator dan desainer bukunya. Jadi nggak selalu full satu halaman. Oh ini sebelum lupa ada pertanyaan nih Kak Ratna. Tadi ya. nama aplikasi untuk membaca buku anak namanya kalau aplikasinya Let's Read Indonesia bisa dilihat di Google Play Store. Kalau yang situsnya adalah literacicloud.com. Gitu. Di situ nanti dicoba di search saja ada namanya literacicloud.com dan semuanya gratis dibaca gratis. Iya. Ada pertanyaan lagi? Iya, ada nih Kak dari Kak Nur Kafifah.
bagaimana cara menghadapi write block versi penulis cernak seperti Bunda Lia? Ya, itu momok banget ya kayaknya buat penulis ya, writer's block gitu. Kayaknya terus bingung mau ngapain nih, kita nulis apa lagi gitu kan. Nah, salah satu kiat untuk menghindari writer's block itu, ini menghindari dulu ya, menghindarinya adalah membuat outline, membuat perancangan cerita. Jadi awalnya cerita anak, kita coba bikin rancangannya, ceritanya kayak tadi tokohnya siapa, setting di mana dan lain-lain itu. Kemudian bagian awal ceritanya apa, bagian tengahnya apa. Terus syukur-syukur lagi di antaranya itu bisa kakak breakdown lagi, bagian awalnya apa sih kejadian-kejadian pentingnya di situ, bagian tengahnya apa kejadian-kejadian poinnya di situ, akhirnya juga seperti apa. Nah, insya Allah kalau sudah dibuat model beginning, middle, dan end seperti itu, writer's block-nya nggak akan datang, karena walaupun kita tutup tuh filenya, kita buka lagi sudah terpampang kan, oh jalan ceritanya kayak gini, tinggal ditulis aja. Nah, misalnya terlanjur datang itu writer's block, biasanya udah tutup laptop, berhenti nulis dulu. Ya, kemudian melakukan hal-hal yang menyenangkan, misalnya baca. Kadang-kadang membaca itu bisa menstimulus otak kita untuk mulai nulis lagi nih. Oh iya, ceritanya bisa dibikin kayak gini nih, seperti ini. Oh iya, kalimat kayak gini bagus juga. Coba saya tulis kayak gitu juga. Kalau masih buntu juga, ya udah tutup aja, tinggal dulu. Gak usah dipaksakan. Tinggal dulu, kemudian mungkin ya sehari 2 hari dibuka lagi. Insya Allah nanti sudah menemukan insight untuk meneruskan ceritanya. Demikian Kak, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, jadi butuh referensi dulu gitu, kita bisa baca-baca buku dulu. Iya. Bahkan kadang di tengah-tengah menulis juga butuh disupport dengan membaca lagi. Ya, betul. Sambil baca, oh ini lagi, tulis lagi, seperti itu. Iya. Ini juga ada pertanyaan, Kak, zaman sekarang kan minim banget dalam membaca. Cara agar anak minat membaca itu gimana ya, Kak? Nah, itu pertanyaan yang bagus dan sekaligus susah ya. Karena anak-anak saya juga udah besar-besar itu udah susah mulai disuruh baca. Nah, saya punya pengalaman waktu itu si bungsu kelas 4 SD, sekarang ke SMP. Jadi waktu itu dengan terpaksa saya suruh dia tidur sebelah saya, duduk sebelah saya, kemudian saya bacakan buku 5 sekawan. Buku setebal itu, kita sampai berapa bab itu saya bacain, gitu. Jadi diajak baca sih, tanya seru. Aku dengar aja bunda yang baca. Nah, saya bacakan sampai doer gitu, bibir sampai berapa bab gitu. Lama-lama, alhamdulillah dia tertarik sendiri. Jadi memang kata para praktisi pendidikan anak, memang cara meningkatkan minat baca tuh itu, mau nggak mau orang tuanya harus membacakan dulu. Itu selain misalnya buku-buku disebar di dekatnya dia, buku itu selalu terjangkau ada di dekat anak, kita juga harus mau meluangkan waktu untuk membacanya. Itu kita baca dekat dia, atau kemudian kita ajak juga, yuk baca yuk. Kalau masih kecil mungkin lebih gampang ya. Ini bukunya bagus loh dek, gitu. Kalau udah besar yang memang agak susah. Tapi ya harus dicoba, jangan menyerah. Alhamdulillah setelah itu anak saya baca 5 sekawan, berapa buku sendiri tamat. Gitu. Mungkin bisa dicoba Kak. Ya, tuh udah dikasih tahu tipsnya. Jadi kita juga harus mau dulu ngebiasain anak untuk membaca buku dengan cara tadi, membacakan bukunya sebelum tidur atau di waktu-waktu senggang gitu kan, bisa. Iya, betul. Nah, ada pertanyaan lain? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi untuk adik-adik atau teman-teman lainnya? Tadi kayaknya saya lihat pertanyaan, adik katanya untuk event Love Prince ini, cergam yang mana? Kalau yang itu saya nggak bisa jawab karena mungkin ada ketentuan dari panitia ya. Iya, betul. Ada gambarnya, kalau bisa sih gambar sendiri, kalau nggak bisa ya kita ambil gambar-gambar yang free copyright ya Kak ya. Kemudian ditulis teksnya seperti itu. Nggak apa-apa, apapun bentuknya, yang penting adik-adik latihan menulis dulu aja. Iya, betul. Keren banget loh Vince bikin event kayak gini nih. Kemudian kelak akhir penulis-penulis buku anak yang keren dari Love Prince ya. Lanjut ya Kak, ada pertanyaan nih. Ya. Hasil yang termasuk karya cergam itu
Harus gambar sendiri atau masukin gambar-gambar yang sudah jadi? Oh, itu untuk apa Oh, ini pertanyaan maksudnya umum atau kalau Friends ini? ini kayaknya untuk Lovrin sendiri nih Oh kayaknya. gitu, ya karena ini Iya. jawab. Yang untuk cergam itu gambar sendiri ya. Tadi siapa yang nanya nih? Kak Alzena, itu gambar sendiri dan ditambah teks tapi lebih gambar yang dominan gitu daripada teks. Ya, Seperti mungkin itu. sedikit tips juga dari saya untuk tadi bikin cergam itu, kan kata Kak Ratna gambarnya dominan. Nah, ya Iya. kita kalau gambar sendiri, udah di dalam gambar itu kita ceritakan situasinya semua di situ, nanti teksnya tinggal sedikit aja, jadi nggak capek nulisnya. Kalau bisa sih seperti itu. Tapi misalnya nggak bisa, gambarnya minim dulu nggak apa-apa. Yang penting ada orangnya, ada tokohnya. Bukan orangnya, tokohnya ada. Lagi ngapain, kelihatan, terus dia di mana. Dah itu aja yang penting. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih Kak Ratna. Katanya kalau ilustrasi itu bekerja sama ilustrator atau gimana? Iya, betul. Tadi dari siapa ya? Selama ini saya bekerja sama dengan ilustrator. Jadi karena saya belum bisa gambar, walaupun sekarang mulai belajar ngegambar, eh, apa namanya, kita kerja sama ilustrator. Jadi penulis naskahnya aja, gitu. Nanti dibuat panduan ilustrasi di dalam naskah itu untuk ke ilustrator. Nanti ilustrator yang mewujudkan gambarnya. Nah, ilustratornya dari mana? Bisa saya cari sendiri, audisi sendiri, atau apa istilahnya mengajak ilustrator, atau juga disediakan penerbit bisa. Yang penting dalam pembuatan buku picture book itu antara penulis, ilustrator, dan editor harus bekerja sama, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Gitu. Karena nanti misalnya teks yang di dalam naskah itu kalau sudah dibuat menjadi ilustrasi itu bisa hilang loh teksnya karena sudah ada di ilustrasi gitu. Jadi ya gitu tektokan dari penulis kirim ke editor, editor ke ilustrator, ilustrator menggambar, dikembaliin lagi ke editor dan penulis, kita cek lagi. Kemudian ya gitu bolak-balik aja sampai kira-kira sudah pas gitu. Panjang memang sebetulnya membuat picture book itu panjang banget prosesnya, harus sabar. Gitu Kak Ratna. Iya. Hmm. Ada pertanyaan dari Kak Nur. Bagaimana tips mengembalikan mood anak agar mau menggambar? Nah, kalau pertanyaan itu saya kembalikan ke ibunya sih, karena ibunya yang paling kenal anaknya. Nah, dia paling suka apa nih gitu. Paling suka kalau diajak apa, paling sebel, paling moody kalau diajak ngapain. Nah, itu bisa kita siasati juga. Misalnya anaknya ngambek, gambarnya jelek menurut dia. Kita ini aja, kita puji dulu, nggak apa-apa deh, gambarnya kayak gini nih. Bunda bisa lihat kok, oh ini kucingnya lagi makan ikan gitu. Terus apa namanya, tinggal ditambahin ini misalnya, tambahin itu. Jangan pernah apa ya mengkritik gambar anak, apalagi kalau dia masih kecil. Ini kok pohonnya warnanya biru sih, kucingnya kok hijau sih. Jangan jangan kayak gitu, biarin aja dia berimajinasi. Soalnya kalau udah ngambek kan susah lagi mengembalikan moodnya. Nah, mungkin juga bisa diajak melihat gambar yang bagus, bisa melihat buku-buku yang bagus, buku-buku picture book yang bagus. Misalnya ini adik juga bisa loh bikin gambar kayak gini. Kakak juga bisa nih nanti kalau latihan terus membuat yang seperti ini. Atau kalau ibunya mau lebih repot lagi, ibu atau ayah ikutan belajar gambar bareng anaknya. Pasti kan seru. Sekarang kan banyak aplikasinya tuh di ponsel, ada Medibank, ada Ibis Paint, itu bisa kita belajar bareng sama anak. Gitu. Malah nanti jadinya seru. Gitu. Mudah-mudahan sih bisa mengembalikan mood anak agar mau gambar lagi. Karena ibu juga ternyata kesusahan loh gambar. Nggak cuma aku yang susah. Mengembalikan kepercayaan diri anak. Mudah-mudahan bisa dicoba ya Mbak Nur ya. Iya, jadi jangan dipatahkan dulu. Apa Ya. kan ini gambarnya kok gini ya? Itu imajinasi anak sendiri. Iya, jangankan anak-anak, kita aja digituin kan Aja. baper kan. Iya, betul. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kayaknya masih ada nih Kak. Apa ini? Oh Mbak Nur juga, apakah cergam sendiri memiliki kategori seperti cerpen bahkan novel? Maksudnya apa genrenya gitu atau jenis ceritanya?
biasanya ya sih. Gimana Mbak Nur ini maksudnya? Mungkin Mbak Nur bisa menjelaskan pertanyaannya. Iya. Oh, Mbak Nurnya nggak ini ya, nggak on mic-nya. Kalau ini aja ya saya coba jawab mungkin seperti ini yang dimaksudkan. Kalau cergam itu biasanya berupa apa namanya picture book itu apa ya lebih ke ini kategorinya tuh non fiksi atau fiksi. Jadi picture book pun ada non fiksinya, misalnya bercerita tentang jenis-jenis roda atau bercerita tentang siklus metamorfosis atau siklus hujan. Itu jenis picture book atau cergam yang non fiksi. Kemudian buku cerita saya tadi picture book yang Aku Si Penjaga Sawah itu jenisnya kategorinya non fiksi naratif. Jadi non fiksi tapi diceritakan secara narasi. Jadi kayak fiksi. Gitu. Nggak murni data-data doang. Kemudian ada juga cergam yang murni fiksi, yaitu yang cerita imajinatif tadi. Kalau misalnya dari temanya ya macam-macam, bisa tema misteri, bisa petualangan, bisa tentang diri sendiri, lingkunganku, tentang keluargaku, dan sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan itu yang dimaksudkan sama Mbak Nur ya pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan. Saya agak bingung tadi. Iya, ini masih bergabung nggak ya Kak Nurnya? Di bawahnya ada juga nih. Iya, ada pertanyaan lagi dari Kak Ninik. Bagaimana mengkategorikan plot hole pada tulisan dan gambar anak supaya bisa diluruskan orang tua? Gimana ya? Kalau plot hole itu kan bisa disederhanakan sebagai cacat logika ya, sebagai hal-hal yang nggak logis di dalam cerita anak. Apa namanya? Tadi gimana pertanyaannya, sebentar kok ketutup. Mengkategorikan plot hole. Misalnya ya memang orang tuanya harus bisa berpikir logis juga dan terbiasa membaca. Jadi dia bisa menemukan di mana ini anehnya cerita ini. Misalnya seperti tadi yang saya bilang penyelesaian solusi yang tiba-tiba. Misalnya di cerita anak itu, oh tiba-tiba kok ada tokoh yang tahu-tahu muncul atau justru tahu-tahu hilang. Kemana ini Dek tadi tokohnya ini kok tahu-tahu ada ini ya di sini. Kira-kira fungsinya dia di cerita itu apa, misalnya seperti itu. Atau misalnya diceritakan kejadiannya itu malam hari, terus mendung, tapi di gambar itu ada bulan purnama bersinar gitu. Oh, kan katanya mendung deh, ini banyak awan gitu. Biasanya kalau ada awan malam-malam bulannya nggak kelihatan, nggak purnama, misalnya seperti itu. Saya gampangnya aja ya gitu. Jadi memang orang tuanya pun harus terbiasa membaca. Jadi sudah bisa sekali lihat pun bisa melihat plot hole pada cerita anaknya. Dan cara meluruskannya harus pelan-pelan. Nanti bengkok atau patah. Nanti dia mutung, nggak menulis lagi, nggak apa-apa. Misalnya bertebaran plot hole pun untuk awal nggak apa-apa. Karena namanya juga belajar. Nanti mudah-mudahan setelah dia mau menulis berikutnya kita ajari juga, kita dampingi terus, insya Allah bisa lebih baik, plot hole-nya bisa menghilang. Mudah-mudahan. Karena anak-anak saya sendiri juga sebetulnya belum pernah menulis cerita gini, makanya saya salut sama ibu-ibu yang anak-anaknya pada belajar nulis ini. Jadi ya saya kira-kira memberi saran sesuai dengan ya yang kira-kira bisa diterapkan gitu. Nggak bisa memberi masukan banyak-banyak soalnya nggak punya pengalaman juga mendampingi anak menulis. Kira-kira demikian. Baik, ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Lili. Kalau di Let's Read tulisan sedikit tapi gambar juga bercerita ya. Kalau di buku lain banyak buku yang tulisannya banyak. Gambarnya hanya mewakili sebagian. Itu dinamakan picture book juga yang dua-duanya. Ya, saya bisa tangkap inti pertanyaannya. Ini mungkin Kak Lili baru masuk tadi ya, nggak ini ya, belum tangkap yang awal. Insya Allah Kak Lili nanti kalau sudah dibaca PPT-nya, di awal tadi sudah saya jelaskan juga kalau di picture book itu ya seperti di Let's Read itu.
atau di literasi cloud atau di buku Sayang Picture Book itu. Jadi memang gambarnya bercerita, nggak cuma sekedar mewakili atau tempelan aja. Kalau yang gambarnya cuma kayak ornamen gitu, hiasan gitu, yang seandainya gambar itu dihilangkan pun ceritanya nggak apa-apa, nggak ngaruh, berarti itu bukan picture book. Itu hanya cerita bergambar biasa atau illustrated book. Jadi kalau picture book itu gambarnya harus bercerita, teksnya mau sedikit ataupun banyak, walaupun nggak sebanyak di illustrated book, tapi adanya teks gambar itu dihilangkan, ya udah bubar ceritanya. Tapi kalau illustrated book misalnya tanpa gambar pun tetap jalan. Jadi beda picture book dengan illustrated book atau jenis cergam yang lainnya. Gitu Kak Lili. Nanti dibaca deh di PPT-nya ada. Iya, nanti di-share ya. Kita share PPT-nya. Dan pertanyaan terakhir ya, ini dari Lilik. Bunda, apakah cerita tentang penganiayaan, misal cerita Nabi, boleh ditampilkan gambarnya dalam picture book? Terima kasih. Oh, cerita Nabi? Ada cerita tentang penganiayaan. Sepengetahuan saya, untuk tulisan anak, jenisnya apapun, formatnya apapun, itu nggak diperbolehkan memasukkan adegan-adegan penganiayaan, adegan bully, kekerasan, juga adegan-adegan yang melanggar hukum. Gitu. Jadi harus bersih dari itu kalau cerita anak, nggak boleh ada sedikit pun. Jadi misalnya dalam tadi cerita Nabi ya, misalnya di cerita Nabi ada penganiayaan, zaman dulunya seperti itu ya, jangan digambarkan. Gitu. Mungkin kalau memang terpaksa harus ada diceritakan hal itu, penganiayaan itu, ceritakanlah dalam teks yang implisit aja. Jangan Nabi Muhammad misalnya dibeginikan, dibegitukan sampai berdarah-darah begini begitu. Kalau menurut saya sih kayaknya jangan begitu ya, karena anak nggak butuh itu. Gitu. Jadi sampaikan secara implisit aja kalau terpaksa, apalagi di buku bergambar jangan sampai digambarkan, nggak boleh. Ya, jadi harus hati-hati juga. Iya, betul. Kalau misalnya buku ini akan dinilaikan di Puskur Kemdikbud ya, Ayah Bunda, nggak akan lolos ini buku-buku yang ada muatan seperti itunya. Jadi nggak boleh sara, nggak boleh adegan-adegan yang melanggar hukum, dan juga adegan-adegan kekerasan, nggak boleh. Karena kita kan menulis untuk anak, kalau untuk dewasa sih ya terserah deh, gitu. Tanggung jawab masing-masing. Karena kita nih menulis untuk anak, mendidik mereka melalui cerita. Bukan berarti nggak boleh menceritakan hal-hal yang yang negatif, dalam tanda kutip yang set gitu, yang gelap, itu boleh, tapi caranya seperti itu, harus implisit. Terus juga nggak menampilkan sisi yang gelapnya itu, misalnya perceraian, nggak usah lah diekspos gitu, atau kematian jangan diekspos proses matinya misalnya, tapi ekspos saja perasaannya seperti itu. Jadi memang ada rambu-rambu dalam menulis cerita anak yang harus kita patuhi sebagai penulis. Iya. Terus pertanyaan terakhir ya. Terakhir nih, karena waktunya sudah lebih dari jam 5. Kalau tulisan di cerita anak paling banyak berapa baris? Oh gitu. Ini dari Star Biru, katanya Tante. Oh halo Star Biru. Kalau untuk di cerita anak yang berupa cergam atau picture book tadi, jangan banyak-banyak, karena kan gambarnya yang bercerita. Jadi teksnya kamu buat sekitar 3 atau 4 kalimat aja, pendek-pendek. Satu kalimatnya kira-kira ya 5 kata, 10 kata. Kalau bingung hitungnya, pokoknya yang pendek aja. Kata-katanya pendek, jangan sampai kebanyakan gitu, karena nanti kan capek kita bacanya. Apalagi juga ada ilustrasinya yang akan menceritakan atau membantu kita menceritakan si cerita itu. Jadi saling membantu sama teksnya. Misalnya di teksnya sudah ada kucing makan, nggak usah ditulis lagi kucing lagi makan. Misalnya gitu. Bisa ditulis langsung nyam, 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 enak. Misalnya kayak gitu. Kira-kira gitu ya, Beru. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Sama-sama, Beru. Lucu, Iya, pinter. lucu ya. Semangat ya semua adik-adik ya. Iya, baik. Jadi, gimana nih adik-adik, pasti langsung tambah semangat kan, udah dapat
belajar hari ini nih, di Zoom kita hari ini, makin semangat buat ayah bundanya juga untuk mendampingi. Dan tadi kan sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana penokohan di dalam sebuah cerita, alurnya harus seperti apa, latar tempat harus seperti apa, itu tadi sudah dijelaskan. Nanti Kak Ratna bakal share juga PowerPoint-nya atau materi yang tadi sudah disampaikan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tadi apa ya lupa gitu. Nanti bakal di-share langsung. Nah, sebelum Kak Ratna tutup, barangkali Kak Lia ada yang mau disampaikan untuk para penulis cilik kita nih. Oke, sebelumnya Kak Lia ucapkan terima kasih banyak karena sudah semangat mengikuti sharing pada sore hari ini. Insya Allah semangatnya akan terus membara ya kayak api gitu. Jangan pernah patah semangat karena menulis itu ya itu harus berlatih. Kak Lia juga nggak ujuk-ujuk bisa nulis. Dulu juga pernah salah, pernah gagal, pernah ngeruwek-ngeruwek buku gitu, dan sampai sekarang kalau ngelihat tulisan yang lama bisa ketawa sendiri gitu, kok aku nulis gini ya gitu ya. Nah, jadi harus menulis itu proses, jangan pernah patah semangat, jangan pernah berhenti kalau memang ingin jadi penulis kayak gitu. Terus belajar, terus banyak membaca, jangan baperan kalau dapat kritik karena kritik itu insya Allah akan menguatkan kita sebagai penulis. Nah, dan ingat juga menulislah untuk kebaikan karena apa yang kita lakukan itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Dan untuk ayah sama bunda jangan pernah lelah untuk mendampingi anandanya yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan kelak bisa menjadi penulis-penulis hebat di Indonesia. Amin. Saya juga mohon maaf kalau misalnya dalam sharing ini ada pertanyaan yang kurang terjawab atau sharingnya yang kurang tersampaikan karena yang sempurna hanya Allah ya teman-teman, adik-adik semua. Satu lagi nih Kak. Satu lagi. Gimana? Satu kata untuk penulis cilik kita. Ya, gimana ya? Semangat. Semangat. Tuh dapat semangat langsung dari Kak Lia. Luar biasa sekali kita hari semangat. ini. Terima kasih ya Kak Lia sudah mau berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat sekali buat adik-adik yang mungkin baru semangat menulis nih. Dan teman-teman lainnya yang baru mau nyoba mungkin di cerita anak. Seperti itu. Ya, sama-sama Kak Ratna. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung dan Kak Lia sendiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin saya tutup saja Zoom kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julia dan moderator. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya. Saya pamit dulu ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya share ke Kak Ratna ya. Baik, Kak. Ya.